Shalom saudara-saudara. Kembali lagi saya menjumpai kita dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Dalam Keluaran pasal 17, setelah mereka saudara-saudara mengalami mujizat di mana Tuhan memberikan air dari dalam batu, gunung batu, maka datanglah bangsa Amalek saudara-saudara memerangi bangsa Israel. Dan Musa meminta kepada Yosua untuk memilih orang-orang yang akan berperang melawan orang-orang Amalek. Dan dikatakan demikian dalam ayat yang ke-11, dan terjadilah ketika mereka sedang berperang, terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara-saudara yang saya kasihi, peperangan yang luar biasa antara orang Israel dan bangsa Amalek. Dan ini adalah perang yang pertama kali dilakukan atau dihadapi oleh bangsa Israel setelah mereka lepas dari tangan penjajahan Firaun. Nah, tentunya tidak mudah saudara-saudara, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan melalui pemimpin yang diangkat yaitu Musa, saudara-saudara, maka Tuhan berkarya. Ketika mereka berperang, Musa ada di atas gunung bersama dengan Harun dan Hur. Dan dikatakan apabila Musa mengangkat tongkatnya itu, tangannya ke atas, maka terjadilah orang Israel lebih kuat dari Amalek. Tapi kalau dia capek tangannya, penat, maka dia menurunkannya. Dan menjadi lebih kuatlah musuh, yaitu bangsa Amalek. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya diambillah oleh Harun dan Hur sebuah batu, diletakkan untuk ditempati oleh Musa duduk, dan mereka menopang tangan daripada Musa untuk terus terulur ke atas, terangkat. Dan bangsa Israel menghabisi akan musuhnya, mengalahkan mereka semuanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana kekuatan saudara-saudara daripada bangsa Israel ditentukan oleh kuasa yang mengalir daripada Tuhan melalui Musa. Apabila Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menang. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya karena lelah, maka bangsa Israel dikalahkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada gambaran yang indah di dalam ini semua yang bisa kita pelajari. Bahwa saudara-saudara, ternyata kekuatan Musa terbatas. Musa bisa penat, Musa bisa lelah. Di sini saudara-saudara kita melihat bahwa dalam perjanjian lama juga saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam sana adalah gambaran tentang Kristus. Dan kita melihat salah satu juga adalah Musa, sang pemimpin yang membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, yang menggambarkan Kristus saudara-saudara, yang membawa manusia dari tanah perbudakan dosa ke tanah perjanjian, yaitu tanah surga. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaannya adalah bahwa hari ini Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan roh-roh kegelapan, roh jahat saudara-saudara, yang selama ini saudara-saudara menjadi lawan utama bagi iman orang percaya. Dan Yesus telah mengalahkan dia saudara-saudara. Dan hari ini Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ngapain dia di sana saudara? Bahwa firman Allah berkata kepada kita bahwa dia duduk di sana sebagai imam besar kita. Ibrani pasal yang ke-8, saudara-saudara, mengatakan kepada kita ayat 8.
Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Jadi saudara, kalau Musa duduk di atas batu dan dia ditopang oleh Hur dan Harun, maka saudara-saudara, saat ini Yesus ada duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia duduk di sana, saudara-saudara, di takhta yang mulia, di tempat yang terhormat. Sebelah kanan adalah gambaran tentang kemuliaan, kehormatan yang tertinggi yang dia miliki, dan kekuasaan yang tertinggi ada padanya, saudara. Dan dia di sana, saudara, dikatakan sebagai imam besar kita. Dialah perantara kita. Dialah yang di sana terus mengangkat tangannya dan tidak penat dan tidak lelah selama-lamanya, saudara-saudara, untuk kita. Kita bersyukur akan hal ini. Sehingga saudara, kita, sebab itu sebabnya orang-orang percaya disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus yang menang, didedikasikannya kemenangan kepada kita. Maka saudara, kita hanya tinggal menikmati kemenangan itu di kehidupan kita sehari-hari. Kemenangan adalah milik kita, bukan harus diusahakan lagi. Tidak kita usahakan lagi, saudara. Tapi perlu dalam hidup ini, kemenangan itu kita proklamirkan sehari-hari di kehidupan kita, saudara. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas segala kuasa kegelapan, saudara-saudara, itu sudah dilakukan Yesus dan sudah diraih oleh Yesus melalui kebangkitannya, dan itu dicurahkannya, diberikannya kepada kita kuasa kemenangan itu, saudara, ketika dia pergi ke surga. Dan di sini, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini, kita memproklamirkan kemenangan itu kepada musuh-musuh kita sehari-hari dengan kita berjalan sebagai orang benar, sebagai orang kudus. Dan saudara yang saya kasihi, Yesus di sana duduk sebagai perantara yang tidak akan pernah penat. Dia terus, saudara, mengangkat panji kemenangan kita di sana, saudara-saudara. Karena itu, saudara, kita berada di tengah-tengah dunia sebagai orang pilihan yang dikasihinya, terus dalam kekuatannya, terus di dalam kemampuannya, mengalahkan segala musuh-musuh yang hendak menjatuhkan iman orang-orang percaya. Jadi saudara yang saya kasihi, saya mau beritahu sekali lagi, kemenangan bagi orang percaya bukan diusahakan, tetapi itu sudah dimenangkan oleh Yesus, sudah diraih dan diberikan kepada kita, didedikasikan untuk kita, supaya dalam hidup ini maka kita berjalan dalam kuasa kemenangan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 5:19 dikatakan hidup yang berkuasa. Tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berkuasa, yang penuh kuasa kemenangan di dalamnya. Karena itu saudara, apapun kau hadapi hari-hari ini, dimanapun engkau berada saat ini mendengar ini, kau dalam kesulitan apapun, dalam situasi tekanan-tekanan dunia apapun, ayo bangkit sebagai pemenang dan datang kepada Kristus, saudara, sang pengantara, imam besar kita itu sekarang. Dia ada di sana, dia tidak penat mengangkat, menatap wajah Bapa untuk kita dan berkata, dia sudah kutebus dengan darahku, maka dia sudah kuberi kemenanganku. Saudara sudah ditebus, saudara sudah diberi kemenangan itu, maka tidak ada alasan untuk saudara mundur dan dikalahkan dalam hidup ini. Ayo mari proklamirkan dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah beri kuasa kemenangan di hidup ini, dan olehnya ya Tuhan, saya percaya menjalani hidup dalam kuasa kemenangan daripada Kristus Yesus, sang imam besar, sang pengantara kami di sana. Dia pembela kita di sana, perantara kita di sana, saudara-saudara, membela kita di hadapan Bapa. Apapun saudara-saudara yang mau dilakukan oleh Bapa di surga terhadap kita, dia harus menatap kepada Yesus terlebih dahulu. Dan saudara-saudara, berdasarkan apa yang Yesus sudah selesaikan, dia pasti melakukannya terhadap kita. Puji Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik, saudara-saudara.
Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Semua yang Dia lakukan terhadap kita pasti berdasarkan karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Karena itulah kita harus menatap ke sana. Kemenangan kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kita itu. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan yang besar sudah Engkau beri. Engkau yang sudah memenangkan peperangan. Dan kami hanya berjalan terus menerobos ya Tuhan, di dalam kemenangan yang besar di hidup ini. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai pemenang. Terpujilah Engkau, dimuliakan Engkau. Berkati umat-Mu sebagai umat pemenang di segala situasi hidup. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, para umat pemenang yang saya kasihi, terus berjalan dalam kuasa kemenangan-Mu itu. Dan ingat bahwa kita punya pengantara yang selalu menatap wajah Bapa di sana demi untuk segala yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya sampaikan salam restorasi.